Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana caranya agar kita mendapatkan ampunan di bulan yang penuh berkah ini? Ada 5 syaratnya. Syarat yang pertama sampai ketiga dijelaskan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dan barang siapa melakukan sholat tarwih di malam bulan Ramadan, dalam riwayat yang lain di malam Lailatul Qadar, karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Perhatikanlah jemaah sekalian hadis yang mulia ini. Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita 3 syarat menggapai ampunan. 2 syarat yang lain di hadis yang lain insyaallah akan kita sebutkan. Syarat yang pertama harus beramal. Apakah amalan yang sifatnya umum, yang berlaku di luar bulan Ramadan maupun di dalam bulan Ramadan? Dan amalan nomor 1 adalah tauhid, yang kedua adalah sholat. Maka dari itu, orang yang berpuasa tapi tidak sholat, tidak ada gunanya dia berpuasa. Kenapa? Karena meninggalkan sholat adalah kekafiran. Rasulullah SAW bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkan sholat, maka dia kafir. Kemudian amalan yang khusus di bulan ini, yaitu puasa dan sholat tarwih, dan amalan-amalan lain yang dianjurkan di bulan ini, seperti membaca Al-Quranul Karim, memperbanyak sedekah, terutama memberi makan kepada orang yang berpuasa. Maksudnya untuk makan sahur dan makan berbuka. Syarat yang kedua, amalan itu dibangun di atas dasar imanan, dilakukan berdasarkan iman, yaitu mengimani semua yang Allah wajibkan untuk diimani, terutama iman kepada Allah, yaitu mengimani Allah sebagai Rabb, sebagai Rabb yang menciptakan, yang menguasai dan mengatur seluruh makhluk, pemilik nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha mulia, dan sebagai satu-satunya yang pantas disembah, yang terkandung dalam kalimat La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Serta mengimani semua yang Allah wajibkan untuk diimani, termasuk mengimani syariat puasa dan sholat tarawih, serta menjauhi dosa-dosa yang bisa membatalkan keimanan. Karena kalau iman batal, maka tidak mungkin kita mendapatkan ampunan Allah. Dan apabila iman kita batal disebabkan dosa-dosa kesyirikan dan kekafiran, semua amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah. Bagaimana mungkin kita menggapai ampunan kalau iman kita saja sudah batal dan amalan-amalan kita tidak akan diterima oleh Allah? Surat At-Taubah ayat ke-54, Allah menegaskan, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi." Tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka, kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ada orang yang kafir kepada Allah atau kepada Rasulnya, mau bersedekah 1 triliun, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Mau beramal sebanyak apapun, tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Ada penghalangnya, yaitu dosa kekafiran yang dia kerjakan. Bahkan orang yang tadinya beriman
lalu dia melakukan dosa kesyirikan ataupun kekafiran, semua amalannya menjadi batal, terhapus. Bagaimana mungkin dia mendapatkan ampunan? Amalannya terhapus. Surat Al-An'am ayat 88 Allah mengatakan, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat kesyirikan, terhapuslah amalan yang mereka kerjakan. Tapi subhanallah jemaah sekalian, sangat disayangkan, ternyata masih banyak orang yang mengaku muslim di bulan Ramadan melakukan dosa besar ini. Contohnya apa? Masih ada yang percaya dengan ramalan-ramalan. Padahal Allah telah menegaskan dalam surat An-Naml ayat ke-65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan, tidak ada yang mengetahui perkara gaib satupun makhluk yang di langit maupun di bumi kecuali Allah. Bagaimana mungkin kita bisa tertipu dengan orang yang mengaku punya indera keenam, dengan orang yang mengaku anak indigo, dengan orang yang dianggap paranormal alias tidak normal, dengan orang yang dianggap sebagai orang pintar padahal dia orang yang paling bodoh. Subhanallah, Allah telah menegaskan tidak ada satupun makhluk di langit maupun di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Masih ada pula orang yang mengaku muslim tapi hatinya lebih bergantung kepada jimat-jimat. Padahal Rasulullah SAW menegaskan, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa mengenakan jimat, maka dia telah mempersekutukan Allah. Masih ada pula orang yang mengaku muslim, percaya dengan hari baik, hari buruk, masih percaya primbon, masih percaya feng shui untuk mencari tahu mana yang baik, mana yang sial, angka baik, angka sial. Padahal Rasulullah SAW menegaskan, man raddathu atiratu an hajatihi faqad asyrak. Barang siapa yang dihalangi untuk melakukan hajatnya oleh takut sial, maka dia telah berbuat syirik. Begitu pula yang mengaku muslim berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, bergantung hati kepada selain Allah. Padahal itu semuanya ibadah, maka tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Dan masih banyak contoh yang lain jemaah sekalian. Dosa-dosa syirik yang membatalkan keimanan serta menggugurkan seluruh amalan. Syarat yang ketiga, masih dalam hadis yang sama, Nabi SAW mengatakan, ihtisaban, mengharapkan pahala, mengharap kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari api neraka. Dan itulah hakikat ikhlas. Yang rendah itu jemaah sekalian, riya dan sum'ah. Itulah yang tercela. Yaitu kita beramal tidak murni mengharapkan pahala, tapi ada terbetik sedikit dalam hati kita, sedikit saja, nggak banyak. Lalu kita biarkan sampai selesai ibadah. Apa yang terbetik? Keinginan untuk dipuji orang. Itulah namanya riya atau sum'ah. Riya itu artinya mempertontonkan amalan agar dipuji orang. Kalau sum'ah memperdengarkan amalan agar dipuji orang. Kalau ini terjadi pada kita, maka kita telah terjerumus di dalam dosa terbesar setelah syirik besar, yaitu syirik kecil. Syirik kecil itu adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Kita beribadah bukannya dapat ampunan Allah, malah dapat dosa terbesar, yaitu dosa syirik kecil. Oleh karena itu, dalam hadis Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah SAW telah memberikan peringatan keras. Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asgar fasuila anhu faqala riya. Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Beliau ditanya, apa itu syirik kecil? Itulah riya. Syarat yang keempat, ittiba kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu,
Kalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, barulah Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah jemaah sekalian, syarat yang Allah tetapkan untuk menggapai ampunan Allah. Amalan kita harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahaya tidak meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalannya tertolak. Sebagaimana juga dalam hadis riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, amalan tersebut tertolak. Bagaimana mungkin dia mendapatkan ampunan? Amalannya saja tertolak. Bukan hanya tertolak, dia pun mendapatkan dosa. Syarat yang kelima adalah menjauhi dosa-dosa besar. Sebagaimana hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kaba'ir." Salat yang 5 waktu. Salat Jumat sampai Jumat berikutnya. Dan puasa Ramadan sampai Ramadan tahun berikutnya. Semua amalan-amalan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah penghapus-penghapus dosa yang dilakukan seseorang di antara waktu-waktu tersebut, tapi dengan syarat idza jutunibatil kaba'ir, apabila dosa-dosa besar dijauhi. Bagaimana cara menjauhi dosa besar? Yang belum dikerjakan, jangan dikerjakan dan jangan mendekat. Yang sudah terlanjur dikerjakan, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita belum bertobat dari semua dosa-dosa besar, maka itu akan menghalangi kita mendapatkan ampunan. Walaupun kita harus paham tentunya, bahwa tobat itu bukan hanya di bulan Ramadan. Jangan sampai ada yang berbuat dosa, menunggu Ramadan baru dia mau tobat. Jangan sampai ada orang yang berbuat kesalahan kepada orang lain, tunggu Ramadan baru dia mau minta maaf. Ini kesalahan besar, karena kita semuanya tidak tahu kapan kematian datang menjemput kita. Apakah kita masih akan berjumpa dengan bulan Ramadan atau tidak? Maka tobat itu adalah kewajiban sepanjang hayat kita. Bahkan tobat itu, kata para ulama, bukan sekedar wajib, tetapi al-wujub alal faur, kewajiban yang harus dilakukan segera. Namun jemaah sekalian, tidak kita ragukan lagi, bulan Ramadan adalah kesempatan terbaik untuk bertobat.